Dari stratifikasi maupun diferensiasi, itu akan memunculkan yang namanya partikularisme. Apa itu partikularisme? Partikularisme yaitu sikap paham yang mementingkan diri sendiri, paham yang menonjolkan subjektivitas dan egositas, paham yang tidak sejalan dengan nilai dan norma sosial karena memilih atau menerapkan kriteria sendiri dalam bertindak. Artinya bahwa yang namanya partikularisme itu adalah pahamku, kamu nggak tahu apa-apa, jadi ini diriku sendiri. Dari situ muncul yang pertama adalah primordialisme, yaitu mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Kemudian yang kedua adalah etnosentrisme, memandang budaya miliknya lebih baik daripada budaya masyarakat lain. Dan yang ketiga, mengagungkan bangsa negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dari tiga hal ini, primordialisme mempengaruhi dari etnosentrisme, kemudian dari etnosentrisme mempengaruhi chauvinisme. Nah, tapi apakah selain itu masih ada lagi? Masih tentunya. Nah, di sini ada yang namanya disebut, yang pertama adalah nepotisme. Nepotisme adalah paham yang mengutamakan kepentingan kerabat sendiri. Kemudian setelah itu muncul yang namanya separatisme, paham yang bertujuan memisahkan diri sendiri dari tempat yang daerah. Paham yang memisah. Separatisme adalah paham yang bertujuan memisahkan diri dari tempat tinggalnya. Jadi dia berusaha retreatisme. Jadi berusaha, dia nggak setuju dengan kondisi lingkungan alam, kemudian lingkungan sekitar, maka dia kemudian mengundurkan diri dari lingkungannya. Dan yang lanjutnya adalah rasisme, paham menganggap rendah bahwa perbedaan ciri fisik suatu kelompok tertentu. Nah, dari nepotisme memunculkan yang namanya separatisme, dan dari separatisme memunculkan rasisme. Dari yang tadi, yang pertama adalah primordialisme, etnosentrisme, chauvinisme, kemudian nepotisme, separatisme, dan rasisme, itulah yang akan menunjukkan sebuah kesenjangan dari sebuah globalisasi. Kemudian sekarang jadi muncul dari kita adalah kesenjangan dalam globalisasi itu seperti apa toh? Kita lihat seperti ini. Indonesia, rumah bagi 249 juta jiwa yang terpisah oleh atap yang membatasi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan 44% populasinya yang hidup di daerah urban, Indonesia menduduki urutan ke-46 untuk negara dengan perekonomian yang terbaik, dengan pendapatan negara 295 triliun pada tahun 2016. Namun, di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara yang kaya akan penduduk miskin. Kita lihat contoh Bundaran Hotel Indonesia, pusat sang ibu kota, dikelilingi oleh hotel mewah dan gedung-gedung besar. Namun tidak jauh dari sana terdapat sebuah pemukiman kampung yang keadaannya sangat berbeda dengan Bundaran Hotel Indonesia. Daerah ini seperti tidak tersentuh oleh mewahnya Bundaran Hotel Indonesia. Ya sebenarnya udah nggak nyaman ya, tapi kan kita tinggal nunggu digusur itu lama. Terganggu ya kalau untuk kita orang ini kan orang ekonominya menengah ke bawah itu terganggu. Maksudnya kita nggak nyaman untuk nonton TV atau suasana cua ini ya kepadatan. Nah, berdasarkan video tersebut, bagaimana ketimpangan sosial yang terjadi di dalam video tersebut? Oke. Nah, di sini adanya slum. Slum itu apa? Slum itu adalah sebuah daerah yang daerah kumuh yang ada di kota. Nah, kemudian di kota itu kan ada dua daerah masyarakat, yaitu masyarakat slum atau masyarakat yang daerah kumuh dan masyarakat yang masyarakat di
daerah bersih atau serba modern. Dari dua masyarakat itu saling bertentangan. Kenapa? Karena masyarakat Islam merasa kehidupannya memang tidak nyaman karena di situ disibukkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dia sebenarnya tidak terlibat di situ. Kemudian sementara masyarakat metropolitan dia merasa nggak nyaman dengan keberadaan masyarakat Islam karena dianggap bahwa daerah disebut di situ adalah daerah yang kumuh dan harus digusurkan. Nah, dari situ itulah yang membuat video tersebut menunjukkan bahwa sebagai contoh tentang ketimpangan dan kesenjangan sosial. Oke, ini dulu dari materi dari ketimpangan sosial dalam globalisasi. Kita tutup, kita bertemu pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang kearifan lokal. Kita ketemu dalam pertemuan yang akan datang. Oke, sampai jumpa. Salam sosiologi.